Ustadz, tapi gini Ustadz, ini kan banyak sekali nih Ustadz, kasus-kasus itu, apalagi melibatkan public figure ya. Dia itu banyak bercerai karena, katanya nafkah dari suaminya kurang Ustadz. Itu gimana Ustadz? Ya, jadi nafkah itu kita perlu batasi dulu. Berkisar di 5 hal. Di makanan, di minuman, di pakaian, di tempat tinggal, dan transportasi. Semampunya. Kalau makanan dan minuman, serta pakaian itu masuk dalam sebuah hadis. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, bahwa saja para wanita memiliki hak dari kalian, untuk para istri memiliki hak dari kalian, yaitu kalian memberikan makan, minum, dan juga pakaian, semampu kalian. Kemudian, kalau masalah tempat tinggal, itu yang Allah sebutkan dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 6-nya, seingat saya, wa askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Tempat tinggalkan mereka para istri di tempat tinggal yang kalian tempat tinggal di semampu kalian. Ada perintah di situ. Sementara kendaraan sendiri adalah bagaimana Nabi SAW mencontohkan, beliau menyiapkan untuk para ummahatil mukminin, istri beliau itu transportasi di masa itu kan unta. Ya itu banyak hadis yang menjelaskan kalau ummahatil mukminin itu punya transportasi. Dan itu juga terjadi kepada para sahabat memberikan transportasi buat istri mereka. Di masa sekarang juga tidak asing, kita juga mungkin punya transportasi untuk mengantar mereka selama kita punya kemampuan. Jadi kita batasi di situ. Nah, suami yang bijak, dia duduk. Dimulai dari makanan, minuman, sama pakaian misalnya. Dia duduk kira-kira kebutuhan 1 bulan berapa sih? Ya. Perincikan semua, tulis. Kalau saya pribadi gitu, saya tulis misalnya. Oke, sabun, sampo, odol, apa saja, minyak goreng, semua dirincikan. Nah, misal ini contoh, angka ini contoh, bukan sebagai pegangan. Kalau misalnya keluarlah angka 5 juta rupiah atau 10 juta rupiah. Oh ternyata ini kebutuhan rumah. Dan makanan, minuman, pakaian. Contohnya, kita belum bicara transportasi sama rumah ya. Misalnya ini makanan minuman yang rutin setiap hari lah. Karena kalau transportasi belum mampu dia masih bisa pakai kendaraan umum. Yeah. Kalau rumah dia belum mampu beli dia bisa kontrak atau kos-kosan dulu. Tapi makanan, minuman, pakaian ini nggak bisa, nggak mungkin minta orang lain atau pinjam punya orang lain kan gitu. Selama mereka punya kemampuan. Oleh karena itu dia paling bijak kalau menghitung tadi seperti itu. Keluarlah misalnya angka 5 sampai 10 juta per bulan. Maka di sini sang suami udah tahu, oh saya harus cari kerjaan atau pendapatan 1 bulan besarnya begitu. Nah kalau kita ambil angka 9 atau 10 juta. Kalau kita supaya mudah dihitung misalnya anggaplah 9 juta. Ya kebutuhan rumah misalnya ini 9 juta. Angka ini cuma sebagai contoh. Berarti dibagi 30 hari. Berarti per 10 harinya kan 3 juta. Ya 3 juta. Dibagi lagi. Karena kalau 3 juta kali 3. Ya kan. Berarti 9 juta. 1 bulan 9 juta. Berarti per 10 hari 3 juta. 3 juta dibagi lagi 10 harinya. Hari. Berarti 300.000 per hari. Nah di sini dia bisa tahu, oh saya harus cari income 300.000 per hari, 3 juta per pekan, per hari, dan 9 juta per bulan. Nah contohnya, itu contoh saja. Nah di sini nanti sang suami jadi tahu, oh ternyata saya harus punya income sekian. Jadi dia lepas dari hisab hari kiamat, gitu kan. Dan dia di sini menghitung yang standar sekali, maksudnya yang paling standar, yang kebutuhan standar sekali. Dia ini tidak bicara masalah lebih daripada itu, kayak misalnya uang jalan-jalan. Uang untuk membantu keluarga istri itu tidak masuk di sini. Ini yang kewajiban dia di rumah. Yang dasar ya. Yang dasar yang istrinya bisa makan. Dan ada orang masya Allah gaji 2-3 juta per bulan cukup karena dia sudah duduk sama istrinya dan memang membahas itu secara rinci. Dan mereka sama-sama. Ya. Karena ini sesuai dengan kadar kemampuan. Kalau misalnya tadi saya bilang ada suami cuma mampu membeli contoh makan 1 bungkus nasi uduk 1 hari 5.000 10.000 rupiah. Dia seorang buruh kasar, dia tidak punya pendapatan kecuali 10.000. Mungkin dia beli minuman air buat dia misalnya 1.000-2.000 rupiah, sisanya 8.000 pakai makan misalnya. Dia hanya bisa beli 1 bungkus nasi uduk dengan tempe sama sedikit apa yang lainnya sambal atau apa gitu. Cuma itu saja. Kemudian dia makan 1 bungkus berdua sama istrinya. Itu kemampuan dia. Asal dia jujur, Allah SWT tidak akan hisab dia. Ya. Jadi dia bisa seperti itu cara pembagian nafkahnya. Jadi dia rincikan, itu jauh lebih baik. Dan poin penting juga, seorang suami punya kewajiban memberikan nafkah itu harian, bukan bulanan.
Ya, jadi kalau misalnya dia memberikan 1 bulan dari awal bulan untuk 1 bulan ke depan, itu satu kebaikan yang luar biasa. Karena kalau sang suami meninggal di pertengahan bulan, misalnya tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Dia udah kasih nih 1 Januari, dia udah kasih terima gaji, dia kasih istrinya kebutuhan misalnya 5 juta, 6 juta per bulan dikasih uang. Ternyata di pertengahan bulan Januari suami meninggal. Berarti kan ada 2 pekan ke depan yang bukan kewajiban dia sudah kasih. Iya. Karena sebenarnya harusnya per hari. Tapi memang sekarang karena kita umumnya di masa kita ini adalah penerimaan gaji bulanan, maka kita memberikan 1 bulan ke depan. Nah ini juga perlu difahami oleh para muslimah. Ini sebuah poin kebaikan dari sang suami kalau sudah memberikan 1 bulan ke depan. Nah kalau nafkah dasar yang sudah dikasih, selebihnya itu tambahan sunnah saja. Kayak tambahan misalnya beli handphone, kemudian bantu keluarga, jalan-jalan, makan di luar rumah, di luar daripada makanan yang sudah kita sepakati misalnya. Nah itu tambahan. Itu kalau dilakukan maka sangat baik tentunya bagi para suami. Itu akan nilai pahala sendiri. Karena dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, dinar yang kau infakkan untuk fakir miskin, untuk pembebasan budak, untuk jihad di jalan Allah, dan yang kau keluarkan untuk keluargamu jauh lebih besar pahalanya. Maksudnya ini menjadi motivasi sendiri kalau kita memberikan kepada mereka, menggembirakan dan memberikan memenuhi kebutuhan istri, kebutuhan anak, itu adalah hal yang sangat baik.